Halo, selamat siang menjelang sore teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Ya kedengeran Bu. Oke, baik sebentar ya. Ibu admin dulu teman-temannya. Baik, sudah ada 21 siswa. Baik teman-teman, kita awali pada siang menjelang sore ini dengan berdoa agar apa yang kita pelajari atau yang kita bahas pada saat ini, yang kalian presentasikan saat ini, hasilnya dapat bermanfaat buat orang lain dan nilainya pun mendapatkan maksimal. Baik teman-teman, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oh, Bu. Berdoa selesai. Halo, selamat siang Regina. Oke, sebentar ya, Ibu itu dulu. Share dulu lagu. Indonesia Raya. Bentar ya, sambil menunggu teman-temannya hadir ya. Oke, tolong pancangnya di sini siapa? Tolong foto kelasnya dulu, karena Ibu sedang mempersiapkan. Iya. Ya, Oh, tolong tolong dikirim ke Ibu Rika webcamnya ya. ya. Oke, kameranya tolong dibuka dulu. Ya, sambil Ibu siapkan lagu Indonesia Rayanya. Kamera dibuka, teman-teman. Nanti sesudah lagu Indonesia Raya baru Ibu akan cek presensinya. Ya, buka. Oke, Ibu share dulu. Oke, Ibu absen dulu ya.
Kita ada 26 ya. Gufan, Jeff. Hadir, Bu. Gufan ada nggak? Hadir, Bu. Oh, tulisannya ini. Ini tulisan Korea apa Mandarin sih? Mandarin ya. Oke. Ernest. Jimmy, Marvin. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Justin. Nomor 6 ada. Oke, lanjut. Martin. Yes. Ya, Martin ada. Thank you, Martin. Sam. Liu. Halo, Bu. Justin Liu. Ken. Winston. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya, Sky. Hadir. Mana? Sky, oh Sky 12 ya, Sky. Vanessa, Elora. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Tasya, Hasita. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Amel, Nevi, Charlene, Regina. Hadir, Bu. Aurel. Hadir, Bu. Oke, Aurel, Michi, Misha, Stella. Hadir, Bu. Hadir. Profe. Hadir, Bu. Oke, good. Kompak, semua hadir. Oke, silakan siapa yang mau presentasi duluan. Kemarin sudah ada jadwalnya kalau tidak salah ya. Kita, Ibu. Kita mau pertama. Oke, silakan Winston. Kita Oh, itu bentar, dua Bu. apa satu ya? Ada saya, Ken, sama teman-teman lain lah. Oke, baik. Bentar ya, Bu. Ya, silakan. Kita dulu sebentar. Ibu sudah buka ini dulu sebentar ya. Oke, share screen udah Ibu buka. Oke. Oke, silakan. Ibu tulis dulu hari ini grade 10. Jadi enak, Ibu Rika. Minggu depan kita sudah masuk, minggu depannya lagi kalian sudah midterm, sudah tidak perlu nilai. Sebentar ya, Ibu tutup dulu sebentar. Silakan. Presentasikan. Grade 10. Nihil. Oh, blueberry. Bisa kelihatan? Bisa? Oke. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melaporkan tentang hasil observasi kita, yaitu buah blueberry. Anggota kelompok kita ada Jeff, Jimmy, Marvin, saya, Ken, dan Winston. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu blueberry. Blueberry atau beri biru adalah tanaman berbunga dalam genus Vaccinium. Nanti saya akan menjelaskan ini. Yang berbuah warna biru atau ungu. Spesies blueberry high bush dan low bush berasal dari Amerika Utara. Itu adalah spesies yang paling pertama ditemukan. Dan tumbuhan blueberry berupa semak yang tingginya mulai dari 10 cm hingga 4 meter. Jadi ada banyak variasi, dari ada yang pendek 10 cm sampai 4 meter tingginya juga ada. Terus sebentar Ken, ini 10 cm juga dia tetap berbuah walaupun pendek 10 cm. Dia tetap berbuah, Bu. Emang iya, ya, pendek-pendek okay. Gitu. Jadi kayak menangkap gitu di lantai. Daunnya mungkin berganti, ya kalau daunnya berganti itu ovate atau bisa juga hijau panjang tahun atau adalah lanceolate ini. Dan mulai 1 sampai 8 cm panjang dan lebarnya 0,5 sampai 3,5 cm. Ini adalah daunnya. Dan bawahnya bunganya. Bunganya berbentuk seperti bel. Berwarna putih, merah atau merah muda juga ada. Kadang-kadang ada yang berwarna hijau. Dan inilah Vaccinium yang tadi saya bilang. Vaccinium adalah genus tumbuhan semak yang umum dan tersebar luas di keluarga Ericaceae ini. Buah dari banyak spesies dimakan oleh manusia dan beberapa memiliki kepentingan komersial, termasuk cranberry, blueberry, bilberry, lingonberry, dan huckleberry, yaitu ini gambarnya di sebelah sini.
Masih ada banyak macam lagi, tapi kita nggak terlalu sering lihat, soalnya jarang ada di Indonesia. Oke, Yang sebentar, jadi Ken. blueberry Ini semua bisa dimakan, Ken? ada beberapa yang nggak bisa. Iya, ya kan? Itu dia. Makanya Ibu pastikan. Oke, terima kasih. Tapi ini Silakan. termasuk dari ini genus Vaccinium ini yang kita bisa makan, yang kita sering makan itu pastinya blueberry dan strawberry. Iya. Dan seperti banyak tanaman Ericaceous lainnya, mereka umumnya terbatas pada tanah asam. Jadi tanahnya juga nggak bisa sembarang tanah. Dan ini akan dijelaskan oleh Winston, maaf. Ini asal mulanya blueberry. Jadi blueberry itu buah asal Amerika Utara. Blueberry telah menjadi bagian dari kehidupan kita selama 13.000 tahun. Pohon blueberry atau juga sering disebut blueberry bush sering ditemukan di tahun 1900-an. 1900. Ya. Dan sampai hari ini pun blueberry masih dapat ditemukan di seluruh dunia. Dan pada tahun 2020 hampir 1,5 miliar kilo blueberry ditanamkan pada Amerika Utara. Next. Dan ini manfaatnya blueberry. Jadi blueberry banyak diolah menjadi berbagai menu makanan dan minuman. Selain itu, blueberry juga banyak dijadikan sebagai bahan pokok dalam obat-obatan dan produk kecantikan. Buah ini mengandung ragam nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Buah ini bernama Latin Vaccinium yang tadi kan udah bahas, dan Sinanochus ini merupakan sumber nutrisi seperti vitamin A, C, E, K. Blueberry juga mengandung serat, antioksidan, dan mineral. Dengan begitu, manfaat blueberry untuk kesehatan dan kecantikan tak perlu diragukan lagi. Sejumlah penelitian telah membuktikan senyawa dalam buah kecil berwarna biru ini dapat membantu mencegah berbagai penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan jantung. Oke, sebentar ya, sebelum maju tadi ada sebelum lanjut tadi ada pertanyaan, Ibu boleh nggak kita ini apa namanya binatang? Ya boleh. Terpenting adalah teks laporan hasil observasi itu bisa apa saja yang akan kalian presentasikan, ya. Yang terpenting adalah struktur teksnya itu memang ada pernyataan umum, lalu ada deskripsi bagian dan deskripsi manfaat, ya. Oke, silakan lanjut. Kelompok ini. Ini akan dilanjutkan oleh Jimmy. Oke, sekarang aku akan bahas tentang nutrisinya blueberry. Blueberry dikenalkan sebagai salah satu buah yang kaya dengan vitamin, termasuk vitamin C dan vitamin K. Buah blueberry diketahui mengandung 14% karbohidrat dan 84% air. Blueberry mengandung berbagai mineral yang baik bagi kesehatan tubuh, seperti mangan, tembaga, zat besi, kalsium, dan zinc. Blueberry bisa membantu tubuh untuk mengontrol gula darah. Buah beri diperkaya dengan serat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Vitamin C pada blueberry juga dapat berfungsi sebagai antioksidan yang bermanfaat untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Antioksidan lain yang terkandung di dalam buah blueberry adalah antosianin dan flavonoid. Ya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Sekarang aku akan bahas tentang cara menanam blueberry. Penyemaian menggunakan pot kecil atau potongan botol, jangan menggunakan polybag. Itu step pertama. Yang kedua, tuh persiapkan media semai dan tanam 3-5 hari sebelum mulai menanam benih. Nah, terus media tanam dapat berupa kokopit atau tanah non kompos, kayak tanah merah atau enggak tanah berpasir. Pastikan media tanam memiliki pH 4-5. pH itu kayak keasaman di tanah, pokoknya gitu. Itu untuk menjaga keasaman tanah dapat melakukan penyiraman dengan menggunakan campuran 1 sendok cuka ditambah 5 liter air. Atau enggak juga boleh menaburkan bubuk kopi di atas media tanam. Tapi sih aku lihat di Google sih mending katanya disuruh pakai 1 sendok cuka sama 5 liter air doang. Kita lebih baik daripada taruh kopi.
Terus habis itu benih stroberi, blueberry, dan berry jenis lain normalnya membutuhkan waktu 2 minggu untuk berkecambah. Mohon diingat bahwa kecepatan kecambah masing-masing benih berbeda. Pokoknya jenis-jenis strawberry, blueberry, berry itu semuanya beda waktunya. Tunggu hingga tinggi tanaman mencapai 10-15 cm jika ingin memindahkan ke wadah tanam permanen. Hanya gunakan pupuk bersulfur tinggi, jangan menggunakan pupuk organik atau NPK, karena akan menetralkan pH media tanam. Udah, gitu. Blueberry bisa dijadikan banyak macam makanan. Yang satu adalah blueberry jam yang gampang. Bahannya kalian butuh blueberry, gula pasir, sama air doang. 3 bahan. Terus pertama kalian harus masukkan blueberry ke dalam panci yang terus menghancurkan blueberry-nya di dalam panci. Terus nyalakan kompor ke api kecil biar dia mendidih sebentar, terus masukkan gulanya dan sedikit air biar gak terlalu kering. Terus keempat, harus mengaduk terus sampai konsistensi yang kental yang kalian mau. Biasanya kalau pakai sendok angkat tuh gak jatuh, tuh gak kayak cair banget. Terus tunggu sampai dingin, masukkan ke kontainer yang bersih. Kalau mau bersihin kontainer boleh dikasih air panas biar beneran bersih, gak ada bakteri, biar lebih lama itu taruhnya. Terus simpan di kulkas kalau tidak dipakai. Oke. Ada lagi? Masih? Selanjutnya, terima kasih anak-anak Ibu Luka suka blueberry lah. Tepuk tangan enggak? Mana blueberry-nya? Oke, tepuk tangan secara virtual ya. Oke, terima kasih Ken dan teman-teman. Sekarang Ibu Rika mau tanya untuk kelompok ini ya. Tadi sudah dibahas ya laporannya itu. Sekarang Ibu mau tanya, pernyataan umumnya itu di mana tahapannya? Di awal, akhir, atau di tengah? Halo, Winston dan teman-teman? Di awal, Bu, di awal. Di awal. Oke. Nah, objek yang dilaporkan tadi tentang apa? Blueberry. Tentang buah blueberry. Oke. Nah, deskripsi bagian dari objek yang dilaporkan itu yang mana? Deskripsinya ada banyak kan? Ada, bentar Bu, saya load slide-nya lagi. Ini Bu, ini ada asal blueberry, ada manfaatnya, ada nutrisinya. Ini pada deskripsi. Ya, baik. Berarti deskripsi manfaatnya ada ya, masuk ya. Oke. Deskripsi bagian juga tadi ada ya. Oke. Sudah ada definisi umumnya, deskripsi bagian, lalu deskripsi manfaat. Oke, penutup dan kesimpulannya ini belum ada ya? Atau memang kalian tidak buat, maksudnya tidak cantumkan gitu loh. Jadi hanya Apanya Bu tadi Bu? Bagian penutup atau simpulan kamu buat tidak? Ada Bu. Mana? Mau disimpulkan lagi Bu? Berarti tidak ada. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak gini. Yang ini kan tidak esensial ya, tidak harus dibuat. Nah, yang Ibu akan singgung ini adalah kaidah kebahasaannya. Hati-hati ya teman-teman ya. Tadi kamu menggunakan kata tidak baku, pakai. Harusnya pakai. Ya, untuk yang atas oke, tapi untuk resep ini kontainer, sebenarnya bukan kontainer. Ibu tahu, paham? Seharusnya dia menggunakan wadah atau tempat.
Ya, bilang aja wadah atau tempat yang bersih. Ya. Oke. Panci betul, panci. Panci betul kan? Oh, apa? Ke dalam wadah untuk menghancurkan. Oh, panci dan panci ya. Seperti itu. Oke, nah kata habis. Nah, ini kan konjungsi ya. Konjungsinya itu harusnya pakai apa itu? Setelah itu masukkan ya, teman-teman ya. Oke. Sudah bagus untuk ininya, kompak juga kelompoknya dan PPT-nya juga oke ya. Oke, yuk. Semua teman-teman kita berikan applause buat kelompok ini. Terima kasih, kelompoknya kompak dan pertahankan terus ya. Good, ayo applause-nya mana teman-teman? Secara virtual, terima kasih Jeff, Tasya, Regina dan lainnya tidak mendengarkan mungkin. Oke, silakan kelompok berikutnya. Masih ada waktu? Jadi kamu sudah tenang ini ya, sudah ambil nilai kelompoknya Blueberry. Kelompok binatang tadi sudah siap belum, Ernest? Belum, Bu. Tinggal dikit lagi, Bu. Belum. Dikit lagi. Ernest kelompoknya siapa saja? Ada Sam. Ada Sam. Charlene, Aurelia, Stella, Amber. Oke, oh ya, Stella dan Amber ya. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Vanessa kayak kemarin bagus loh objek yang akan dikupas. Boleh, Vanessa? Bu, aku kayaknya belum pilih deh, Bu. Emang aku udah pilih, Bu? Kayaknya belum deh, Bu. Enggak, kamu baru pilih temen, tapi kan baru mau cari ininya. Iya, aku lagi iya, Bu, aku belum kasih tahu Ibu. Oh, jadi belum ada ininya. Oke. Aku belum kasih tahu Ibu. Tapi udah bikin tapi belum kasih tahu Ibu doang. Oke, siap belum? Belum, Bu. Dikit lagi, Bu. Oke. Hasita bagaimana kelompok Hasita? Hasita sama Vanessa bukan apa beda? Beda, Bu. Aku minggu depan aja, Bu. Aku juga minggu depan, Bu. Waduh. Gimana nih minggu depan ini berapa kelompok ini nih? Oke, kalau begitu siapa lagi nih? Kita ada berapa sih ini? Ada 26 ya. Berarti ada satu kelompok ya 6 orang, sisanya 55. Tadi udah kelompok Vanessa, kelompok Hasita, lalu Ernest, satu lagi tadi sudah maju kelompoknya ini. Satu kelompok lagi siapa yang belum ada ya? Kelompoknya siapa itu? Sudah siap belum? Marvin kelompoknya masih apa Marvin? Marvin tadi ya? Marvin atau Martin? Marvin. Kalau Martin sama Ken. Iya tadi Ken, ya. Oke, ya. Udah dapat nilai ya. Martin bagaimana? Martin ada temannya Martin? Oke, Martin juga tidak. Justin Liu, bagaimana? Kamu temannya sama siapa, Justin Liu? Bu, dia sama aku, Bu. Oh, sama Vanessa. Oke. Laura, Rove sama aku, Bu. Oke, oh Rove juga ya. Kok Nevi? Ya, sama Rove. Nah, Nevi sama siapa Nevi? Aku sama Hasita, Bu. Oh, Hasita. Aurel sama ini ya, Ernest ya. Oh ya, Regina, gimana Regina? Kelompok Regina? Aku sama Hasita, Bu. Oh, Hasita. Oke, siapa lagi nih? Oh, Amber sama ini ya. Stefani sama siapa Stefani? Ernest, kira-kira kamu bisa presentasikan dulu sepintas dulu, nggak apa-apa kalau belum maksimal. Ya Bu, sebentar Bu, aku cari filenya Bu. Oke, baik. Ini kita bisa presentasi nih Bu. Oke, baik, Ibu tunggu. Karena kita masih ada waktu. Sebentar. Udah pelan-pelan daripada nanti datanya hilang, pelan-pelan aja dulu. Oke Bu, ini. Jadi, sebentar dulu, Ibu kalau ulangin lagi lihat, kelompoknya siapa? Sam, Ernest, Aurel, Charlene sama Stella. Aurel sama Amber ya? Charlene Bu, Charlene sama Stella. Oh, Charlene.
Oh sebentar Bu, kayaknya saya ada salah tulis. Nggak apa-apa, nanti tinggal ditambahin aja. Ada, ya kayaknya ada di Ember juga deh, nggak tahu deh. Bentar, Bu. Kayaknya Nanti saya WA ke Ibu aja ya nanti ya. kayaknya sama Ember deh kalau nggak salah ya. Iya sama Ember Bu. Ya. Oke, Ember. 6 orang kok, kamu doang. Yang 6 orang yang lainnya 5-5. Oke, Iya, silakan. Oke. Ini ya, sudah bisa lihat? Oke, selamat siang semua. Jadi hari ini laporan observasi kami ini tentang lumba-lumba. Ya. Jadi apa itu lumba-lumba? Lumba-lumba itu adalah sebuah hewan laut yang sangat pintar. Ya. Mereka sangat pintar. Nanti saya akan expand lagi atau memberikan penjelasan lagi di belakang. Terus lumba-lumba itu bukan ikan. Ya. Jadi kalau ada yang bilang lumba-lumba itu ikan, mereka salah. Lumba-lumba bukan ikan, tapi mereka itu mamalia. Berarti mereka itu bukan bertelur ya, tapi melahirkan anak. Dan lumba-lumba termasuk dalam order Odontoceti, yang berarti dalam Latin paus bergigi. Jadi lumba-lumba itu ada gigi, bukan seperti paus biasanya yang merupakan filter feeder atau mereka menyerap plankton dan menfilternya dari air laut. Begitu. Dan keempat pada James. saat James lagi maaf. Sam, berarti ikan paus juga bukan ikan ya? Dia mamalia juga. Ya, paus bukan ikan, paus juga mamalia, betul. Berarti sama ya, sama. Jadi lumba-lumba, bisa dibilang lumba-lumba itu seperti sepupu dari paus. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Iya. Terus pada saat ini lumba-lumba merupakan spesies yang terancam punah. Nah, sebetulnya lumba-lumba ini spesiesnya banyak dan kebanyakan memang terancam punah ya. Bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan ada juga beberapa negara yang makan daging lumba-lumba, sadis banget Bu. Gitu. Di mana itu? Oke. Kayak di Jepang Bu, di Jepang makan daging lumba-lumba Bu. Ada juga. Wow. Ada Bu, iya Bu, aneh-aneh aja Bu. Pada di sini kita tidak pernah ya, malah itu hewan yang unik ya. Oke. Terus ciri khasnya lumba-lumba. Nah, mata lumba-lumba itu sebenarnya tidak terlalu bagus. Jadi mereka menggunakan ekolokasi. Nah, ekolokasi itu apa? Mereka bisa memancarkan sebuah suara gitu Bu. Dan nanti jika suaranya itu terkena sesuatu objek, maupun itu objek yang bergerak ataupun objek yang tidak bergerak, itu suaranya akan memantul balik dan mereka akan menyerap suara itu dan tahu sekitar mereka itu apa. Contoh-contoh hewan lain yang menggunakan ekolokasi itu termasuk kayak kelelawar, dia juga menggunakan ekolokasi. Gitu. Tapi paus enggak ya, lumba-lumba menggunakan tapi paus tidak. Lumba-lumba, nah ini lumba-lumba mirip dengan paus, tapi mereka juga memiliki tubuh yang lebih kecil. Jadi mereka berenangnya bisa lebih gesit. Dan yang paling itu yang lebih terkenal lagi lumba-lumba bisa loncat ya dari air itu ya. Yang kayak di SeaWorld, di kebun binatang bisa lihat ya. Dan ketiga, lumba-lumba adalah hewan karnivora. Nah, itu gigi-gigi mereka tuh, mereka memangsa ikan-ikan kecil. Nah, kenapa mereka bisa sangat bagus ya dalam memangsa ikan-ikan kecil ini ya, karena ekolokasi mereka ini sangat-sangat canggih gitu. Dan keempat, lumba-lumba juga salah satu hewan yang dapat mengenali dirinya sendiri. Nah, ini sangat langka ya. Jadi kalau kucing misalnya ataupun anjing kalian taruh di depan kaca ya, mereka tidak akan mengenali dirinya sendiri. Tapi lumba-lumba akan mengenali dirinya sendiri. Ini sangat langka dalam hewan. Gitu. Dan juga nomor 5, fakta unik, lumba-lumba pernah terlihat bunuh diri. Mereka bisa bunuh diri. Kenapa bisa bunuh diri? Karena mereka bukan ikan. Mereka setiap beberapa saat di dalam air, mereka harus naik lagi untuk bernapas, ya, dengan lubang yang ada di atas tubuh mereka seperti paus, dan mereka menyemburkan air. Tetapi karena stres yang berlebihan, lumba-lumba bisa bunuh diri. Mereka sangat pintar sehingga mereka bisa tahu, oh saya bisa bunuh diri, gitu. Jadi kasihan juga ya. Terus apa saja yang bisa dipelajari dari lumba-lumba? Nah, ekolokasi lumba-lumba ini sangat canggih yang saya bilang tadi ya. Jadi manusia itu pernah mempelajari ekolokasi dari lumba-lumba ini dan hasilnya mereka bisa membuat sonar yang sekarang sangat berguna dalam eksplorasi laut dan eksplorasi luar angkasa. Gitu.
Dan kedua, solidaritas dari sebuah kelompok lumba-lumba sangat tinggi dan patut dipelajari. Jadi di lumba-lumba tidak ada yang namanya hierarki ya, tidak ada yang namanya saya lebih tinggi daripada kamu. Jadi setiap lumba-lumba itu setara dan mereka saling membantu di saat yang diperlukan. Begitu. Dan yang ketiga, hubungan ibu dan anak di spesies lumba-lumba juga sangat erat. Jadi juga patut dipelajari oleh manusia ya. Kehidupan sosial dari lumba-lumba itu sebenarnya sangat patut dipelajari dan kalau dipelajarin benar-benar sangat menarik ya. Dan apa saja bahaya yang dihadapi oleh lumba-lumba? Pertama, suara keras dari kapal. Kenapa suara keras dari kapal? Karena jika suara dari kapal itu keras, meskipun kita tidak bisa mendengarnya, frekuensinya itu yang bisa diserap oleh lumba-lumba itu sangatlah banyak ya. Jadi kalau signal suara yang dari kapal ini ada hubungannya dan bentrok ya, bisa dibilang bentrok dengan suara yang dihasilkan dari ekolokasi lumba-lumba, maka lumba-lumba akan kesusahan melihat predator dan mangsa dan susah bernavigasi di laut, bermanuver di laut. Maka mereka akan mati. Dan kedua adalah eksploitasi berlebihan. Memang jarang orang yang makan daging lumba-lumba ya, tapi kebanyakan orang menangkap lumba-lumba untuk dijadikan atraksi. Meskipun ini ada sesuatu yang ilegal, tetapi ya begitulah, itulah manusia. Ya. Dan yang ketiga adalah bycatch. Bycatch ini bahasa Inggris yang berarti maksudnya itu jika ada suatu kapal pelaut ya yang menangkap ikan dan ada spesies ikan yang tidak diinginkan, tetapi tidak secara tidak langsung atau secara tidak sengaja tertangkap, nah itu namanya bycatch. Nah, lumba-lumba ini sering jadi korban bycatch ini. Jadi konklusinya lumba-lumba itu adalah hewan yang sangat menarik ya. Tetapi karena aktivitas manusia dan manusia yang nggak ada akhlak gitu Bu, jadi lumba-lumba jadi terancam punah. Gitu. Jadi kita sebaiknya mengkonservasi lumba-lumba yang tersisa di alam liar. Dan jangan membunuh ataupun mengeksploitasi lumba-lumba yang sekarang masih hidup dan lestari di alam liar. Gitu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok Ernest, menarik ya. Tapi Ibu mau tanya nih, ya kelompok Sam dan Ernest ya, dan teman-teman yang lainnya. Ibu mau tanya, tadi kan disebutkan dia memakan daging ya, memakan daging ikan kecil-kecil ya. Tapi yang Ibu heran ya, kalau kita kasih makan, dia tidak gigit tangan kita loh. Ya tidak sih? Ya Bu. Nah, ya Bu. Sekarang karena itu juga karena lumba-lumba itu pintar Bu. Dia bisa mengenali orang yang baik terhadap dia gitu. Jadi kalau misalnya Ibu tidak tidak memukul atau tidak mengganggu dia juga tidak akan mengganggu dan menggigit. Gitu. Tapi tidak pernah ya terlihat lumba-lumba itu melukai orang walaupun dia punya gigi itu dia pemakan daging ya, gitu loh. Iya betul. Ya kan? Nih seandainya ya Ibu nggak tahu nih apa benar atau tidak kalian ini apakah kalian pernah membaca ini atau tidak? Jika misalnya nih ya di kapal ataupun di sekitarnya ikan lumba-lumba ada orang terluka. Kan bau darah nih. Kira-kira lumba-lumba ini mau nggak ya makan atau mencium kan kalau begini Bu, berbeda dengan hiu Bu yang sensitif terhadap bau darah misalnya ya. Karena hiu kan memang sensitif ya terhadap bau darah dan mereka akan terjadilah nafsu makan ini jika adanya bau darah. Tetapi lumba-lumba ini mereka gimana ya? Mereka punya karakteristik masing-masing. Jadi masing-masing lumba-lumba itu berbeda. Jadi tetapi tipikalnya lumba-lumba tidak terlalu sensitif terhadap bau. Mereka hanya sensitif terhadap suara. Jadi makanya kenapa mereka memakai ekolokasi dan bukan hidung mereka sebagai alat utama ya waktu berburu. Oke, baik, terima kasih.
Ya, jadi mau ada darah atau apapun, dia tidak akan terpancing ya, sama seperti kayak paus ataupun komodo ya. Komodo itu kok melihat ada bau darah dia langsung ya, walaupun sama-sama pemakan daging. Baik, sekarang yang Ibu tanyakan berkaitan dengan yang di buku, strukturnya bisa kamu jelaskan yang mana saja? Bukunya mana? Yang mana saja ya menurut kalian ya, Ibu nggak mau tentukan yang mana, Ibu pengen memastikan apakah kalian sudah paham atau belum. Dari kaidah kebahasaan Ibu perhatikan tidak ada masalah ya, baik kalimat deskripsinya, kalimat simpleksnya juga, dan kalimat kompleksnya juga tidak ada masalah. Nah, dari teks laporan hasil observasi ini ya, apakah sudah dicantumkan definisi umumnya, deskripsi bagiannya, deskripsi manfaat, dan tadi konklusi sudah disebutin ya, kesimpulan atau penutupnya. Jadi tolong beritahu Ibu Rika definisi umumnya ada di yang mana, deskripsi bagiannya yang mana, dan deskripsi manfaatnya yang mana. Karena kan kamu berbentuk PPT ya, kalau kamu kasih ke misalnya kamu kasih ke Word, mungkin Ibu sudah tahu, oh ini loh definisi umumnya, ini definisi bagiannya. Silakan jelaskan untuk kelas, untuk jadi yang kalian. Tadi waktu pertama saya bilang itu ada satu slide yang isinya itu apa itu lumba-lumba, yang mungkin itu definisi umumnya, karena itu mendefinisikan lumba-lumba. Terus definisi bagiannya ada ciri khas lumba-lumba, terus yang manfaat itu kita juga memperlihatkan apa saja yang bisa dipelajari dari lumba-lumba dan bagaimana lumba-lumba bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Terus ada juga apa saja bahaya yang dihadapi lumba-lumba, mungkin itu bisa termasuk dalam definisi bagian. Dan konklusinya sudah ada. Iya, oke. Terima kasih. Yuk kita beri aplaus secara virtual kepada teman-teman kalian. Ya, ayo mana aplausnya teman-teman? Reaksinya top ya. 2 kelompok ini oke ya. Kita masih ada 3 kelompok lagi ya. Usahakan minggu depan sudah selesai ya. Karena minggu depannya lagi kalian sudah fokus kepada midterm. Jadi Ibu tidak akan kasih tugas, tapi kita tetap ada kelas bahasa ya. Mungkin tugasnya nanti bisa dikumpulkan tidak minggu ini, atau kalian bisa kumpulkan minggu depannya sesudah selesai midterm ya. Baik, apakah ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri untuk membuat laporan hasil observasi ini, teman-teman? Mudah kan? Yang penting kamu suka dulu dengan sesuatu hal, baru kalian bisa observasi langsung. Oh ya, nanti ketika di Word jangan lupa ditulis sumbernya ya. Kalian dapat sumber ini dari mana saja ya, supaya jangan sampai kena hak cipta ya. Karena kan ini kan hasil penelitian atau observasi orang lain yang kalian kembangkan sendiri ya, dipadukan dengan bahasa kalian ya. Oke, apakah ada pertanyaan untuk kelompok yang lain? Mungkin ada kira-kira ada kesulitan apa? Jadi untuk melengkapinya seperti apa? Oke, hati-hati ya kebahasaannya juga ya, kaidah kebahasaannya jangan lupa sampai tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Oke, semoga jauh lebih baik lagi nanti untuk kelompok yang lainnya. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita pada sore hari ini. Salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Bye, Bu. Iya, terima kasih Ember, Regina.